Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan update kembali ya untuk analisa SAUSD di tanggal 15 Maret 2023 di hari Rabu, yang dimana pergerakan saat ini sangat terbatas ya. Terjadi konsolidasi yang cukup besar dengan range di 1913 sampai di 1900 ya, yang merupakan support saat ini. Dan support di minggu ini berada pada area 1893 ya, ada di sini. Jadi hari ini potensinya akan terjadi penurunan ya. Kenapa saya katakan akan terjadi penurunan di sini? Saya akan hapus dulu ya yang untuk ini agar saya bisa menjelaskan lebih dalam. Ini juga saya hapus. Namun untuk area-area yang sudah saya tandai kemarin ini masih tetap ya, masih akan tetap saya jadikan area pantau. Baik, di sini kenapa saya katakan potensi akan terjadi penurunan, karena di sini ada terbentuknya candle hanging man ya. Artinya akan terjadi penurunan untuk pergerakan pada indeks dolar untuk hari ini ya. Jadi di sini terjadi, ini potensi akan terjadi pembalikan ya. Pembalikan harga dengan target penurunan yang mungkin menurut saya akan dicapai itu di kisaran 1875 sampai 1871, yang dimana juga berdekatan pada area EMA 50 ya, yang akan berpotensi menjadi dynamic support untuk pergerakan dari SLSD ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di sini dari struktur ya, struktur pergerakan hangman ini itu adalah pertama dia akan terjadi eh, pergerakan uptrend, kemudian akan terjadi area konsolidasi dan terbentuknya area reversal, yaitu pembentukan candle hangman. Artinya kalau candle yang sedang berjalan untuk temper 4 jam ini, dia mampu untuk menutup di bawah dari 1900, maka potensi akan terjadi penurunan lanjutannya. Jadi saya akan buatkan sebentar skenario-nya, namun sebelum kita lanjut lebih dalam untuk mengulas analisa hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Halo teman-teman semua yang sedang mencari broker resmi berlegalitas Indonesia khususnya Bapepti, kalian bisa cek link yang saya sediakan di deskripsi video. Dan di broker forex IMF ini kalian akan mendapatkan beberapa keunggulan ya. Yang pertama itu kalian bisa mendapatkan regulasi Bapepti yang resmi tanpa komplain selama 18 tahun yang berdiri sejak 2004, dan kalian juga bisa trading menggunakan akun Lite yang kecil ya, dapatkan free swap dan plus bonus course premium, yang dimana kalian bisa deposit minimal 2,5 juta menggunakan freeze rate, floating rate ya. Kalian bisa cek semuanya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Dan kalian juga bisa trading menggunakan akun pro, broker resmi spread super tipis untuk SAUSD sendiri dengan 0,23 dolar ya. Dan yang dimana kalian juga bisa dapat free sinyal trading untuk trader forex IMF ya, dan juga free indikator yang bisa mempermudah trading forex, dan dimana fokus dengan indikator auto candle Vivo dan free indikator untuk nasabah forex IMF ya. Dan di sini kalian bisa cek produk yang sudah disediakan di websitenya, dan juga referensi-referensi atau layanan yang kalian bisa dapatkan mulai dari webinar dan belajar sampai kursus online ya. Dan di sini juga ada analisa forex mingguan dan forex harian. Untuk berita forex kalian juga bisa akses di sini, dan kalender ekonomi ya. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mencari broker resmi forex di lokal sendiri, kalian bisa menggunakan forex IMF ya, yang dimana sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama forex IMF. Oke, sekarang kita akan lanjut. Jadi saat ini saya sedang saya sudah melakukan entry sell ya, dan untuk targetnya nanti minimal ya, minimal saya ambil di 1889, dan target terjauhnya saya akan menunggu apabila dia mampu untuk break dari hari ini, akan tunggu di kisaran 1875 sampai 1871 ya. Untuk stop loss saya tetapkan di area 1915 ya. Jadi cukup besar untuk range-nya dari entry yang ada di sini, dengan stop loss di kisaran 1915 sampai 1915 sampai 1915 ya. Jadi buat yang modal kecil ini jangan diikutin ya. Jadi targetnya seperti itu, karena di sini ada pembentukan hanging man, yang artinya akan terjadi penurunan lanjutan apabila
candle yang sedang berjalan ini mampu close di bawah dari 1900 ya, ataupun di bawah body candle yang ada di sini di 1903. Jadi targetnya di sana ya untuk eh, pantauan saya hari ini. Lalu kemudian kita akan coba masuk ke time frame daily ya. Dan di time frame daily saat ini juga masih terjadi penolakan pada area 1911 1918 ya. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa apabila ini di breakout maka target berikutnya ada di 1928.18 ya. Dan saat ini masih terjadi konsolidasi. Kemungkinan menunggu untuk news hari ini ya, yaitu news PPI yang akan rilis nanti malam di pukul, nanti saya cek dulu ya, di pukul 19.30 ya, 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada retail sell yang akan terus juga di 19.30. Dan kalau kita lihat news yang di sini PPI-nya ini sebelumnya itu datanya 0,7% dan diprediksikan akan mengalami penurunan ke 0,3% ya. Artinya kalau terjadi valid seperti ini maka potensinya akan terjadi kenaikan lanjutan ya dengan target tertinggi di 1949,16. Dan saya juga tadi informasikan di grup Telegram ada pembentukan pattern ya. Ada pembentukan pattern yaitu bullish flag. Ya, di sini ada pembentukan bullish flag ya. Saya akan keluarkan ya. Di sini ada pembentukan bullish flag artinya kalau tadi kita lihat itu ada hanging man, maka potensinya untuk penurunannya ini minimal di kisaran 1899 ya. Minimal di sini kalau dia terjadi penolakan di sini maka potensinya akan terjadi kenaikan ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan pergerakan dari SIUSD sendiri sampai di sesi Eropa ya. Jadi kalau kita gambarkan ini polanya ya, terbentuk sebuah pola bullish flag ya. Jadi kemungkinan di area ini namun tidak menutup kemungkinan dia akan mencoba untuk fake break ya. Dia mencoba fake break kemungkinan minimal di 1894 ya. Jadi hati-hati fake break. Kemudian masuk kembali untuk melakukan kenaikan dengan target minimal, ini saya ubah dulu menjadi warna kuning ya. Ya minimal yaitu dengan pembentukan awal ya. Pembentukan awalnya kita ukur dari sini bawah. Kemudian kita copy ya ke area ini. Jadi target minimalnya itu di, sorry kita buat dulu ya, ini belum tepat. Jadi di sini kita copy ya, target minimalnya itu di kisaran 1922 ya, 1922. Kemudian target terjauhnya ukur lagi dari pembentukan awal patternnya ya, dari bawah nih. Kemudian kita copy lagi ke area ini. Jadi target berikutnya itu di kisaran 1941 ya. Jadi target dari pembentukan bullish flag ini apabila dia valid itu minimal di 1922 sampai ke 1941 ya. Jadi targetnya ada di sana. Jadi untuk entry-nya itu kita tunggu retest ya. Apabila dia breakout dari sini maka kita tunggu retest di kisaran 1909 sampai 1912 untuk mengambil entry buy dengan target di 1922 sampai 1941 ya. Dan ada beberapa poin penting juga yang harus diperhatikan yaitu di 1928 dan 1949 ya. Dan saat ini harga mengalami penurunan jadi kita tunggu ya. Kita tunggu untuk area entry buy-nya maksimal di 1894 sampai di area ini di 1893 ya. Jadi kita tunggu di area ini. Nanti kita lihat ya, jangan sampai ada fake break di pola candle ini untuk kemudian melakukan kenaikan. Jadi nanti kita tunggu ya untuk breakoutnya dan juga fake break dari supportnya ya. Dan di sini juga ada pembentukan breakout structure ya.
Jadi di sini ada area konsolidasi kemudian di breakout dan saat ini terbentuk pola bullish flag dan kita tunggu nanti apakah ini valid atau tidak ya. Dan di time frame 4 jam ya seperti kita bahas tadi ada pembentukan hanging man. Jadi ini 50-50 ya antara bullish flag dan hanging man-nya ya. Kalau dia valid untuk hanging man maka potensi penurunan terjauhnya itu di 1875 sampai 1871. Namun apabila pola hanging man ini tidak valid dan baliknya itu bullish flag maka potensi dia akan melakukan kenaikan sampai ke 1941 bahkan di 1849 ya. Dan untuk di eh, harga tertinggi di minggu kemarin itu ada di 1959 ya. Dan saat ini pantauannya kita seperti itu untuk entry buy ya. Untuk entry buy saya sudah sampaikan tadi di time frame 1 jam. Kita tunggu di kisaran ini kemudian melakukan order buy dengan minimal Excel kita bisa pesan di 1890-an ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya. Namun apabila dia mampu untuk break atau dia muncul dua candle merah di sini nanti ketika dia efek break di time frame 1 jam, 1 jam itu kita lihat pembentukan dua candle merah di luar dari support trend lainnya ini ya. Jadi harus ada pembentukan dua candle merah maka bisa dikatakan valid terjadi breakout artinya akan terjadi penurunan sampai ke area di sini ya yang merupakan area demand juga di time frame 1 jam. Jadi perhatikan juga untuk area ini nantinya ya. Kalau tercapai maka potensi di sini akan terjadi kembali kenaikan atau pembalikan ya ke area 1889 sampai 1894. Namun apabila nanti candle yang close di bawah dari support ini hanya satu kemudian candle berikutnya masuk kembali pembentukan candle bullish maka eh, itu terjadi fake break ya. Jadi nanti perhatikan saja sampai di sesi Eropa seperti apa perkembangan dari pergerakan yang akan terjadi ya. Dan kalau kita lihat tadi news PPI itu akan terjadi pelemahan pada indeks dolar ya. Jadi kalau ini balik maka potensi pada indeks dolar akan mengalami kenaikan lanjutan mencapai target dari bullish flag ya. Jadi nanti kita perhatikan saja. Dan sekarang kita akan masuk ke indeks dolar ya untuk melihat informasinya juga. Dan saat ini untuk indeks dolar berada pada area support juga ya dan juga merupakan area demand untuk saat ini ya. Dia belum berhasil untuk menutup gap dan saat ini terjadi struktur market ya, struktur downtrend ya. Kalau kita lihat di sini struktur downtrend terbentuk pada indeks dolar ya, dan saat ini sedang menguji area support ya yang merupakan support di weekly sebelumnya juga. Jadi harus diperhatikan ya untuk hari ini, harus diperhatikan kalau dia mampu untuk break dari ini bisa hapus dulu ya. Jadi ini kita pindahkan kalau dia mampu break dari area supportnya ini maka potensi akan terjadi lanjutan penurunan dan kita akan coba cek eh, area yang harus diperhatikan ini ya di 102,91. Jadi untuk target penurunan dari indeks dolar yang akan kita perhatikan itu di kisaran ini ya. Oke, kita kembali ke kita akan coba masuk dulu di time frame daily untuk melihat informasi yang ada di time frame daily. Di time frame daily saat ini masih didominasi oleh pergerakan seller ya. Dan dimana dari penurunan ini yang diidentifikasikan dengan pembentukan evening star di hari Rabu ya. Di hari Rabu makanya akan terjadi penurunan yang cukup dalam karena adanya indikasi evening star di time frame daily-nya. Jadi untuk saat ini potensi pada indeks dolar masih akan mengalami penurunan ya. Jadi kita lihat saja nanti perkembangan dari indeks dolar. Kalau dia break maka potensinya dia akan melakukan penurunan ke 103,22 kemudian retest kembali ke support yang sudah di breakout untuk kemudian melanjutkan penurunan ke kisaran 102,91 dan di mana area ini merupakan juga area demand ya pada time per 4 jamnya tadi kita lihat. Jadi buat teman-teman semua silakan diperhatikan ya. Kalau dia mampu untuk break dari area ini maka potensi akan terjadi lanjutan penurunan dan SHSG akan mengalami kenaikan ya. Namun apabila terjadi kenaikan dan break dari resisten di sini, potensinya akan
berusaha dulu untuk menutup gapnya ya. Jadi ini untuk skenario kedepannya untuk indeks dolar ya. Jadi silakan dipantau untuk hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung silakan subscribe ya, dan jangan lupa juga like dan komen, serta yang belum bergabung di grup Telegram silakan bergabung melalui link yang sudah sediakan di deskripsi video. Di sana nanti saya juga berikan update-update terbaru mengenai analisa SOSD dan juga informasi dari news yang akan rilis ya. Jadi mungkin itu saja untuk analisa hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.